Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aldi Sofyan. Di kesempatan hari ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah halaman cover menggunakan Microsoft Word yang ada di HP Android. Yaitu kita akan menggunakan aplikasi Microsoft 365. Oke, yang pertama kita buka dulu nih aplikasi Microsoft 365. Oke, setelah itu kita pilih Word, lalu kita pilih dokumen kosong. Jadi gini ya, buat teman-teman, sebelum kalian mengetik, alangkah baiknya itu kalian mengatur ukuran kertasnya terlebih dahulu ya. Jadi kita atur dulu nih ukuran kertasnya ya. Tapi untuk tampilan kita rubah dulu jadi tata letak. Setelah itu kita masuk ke halaman tata letak. Jadi yang pertama kita atur dulu ukuran kertasnya sesuai dengan soal. Misalkan soalnya itu ukuran kertas A4, marginnya itu kanan 3, 4 kiri, lalu atas bawah itu 3 cm ya. Dengan jenis font times dan ukuran font itu untuk judul 14 harus tebal, dan sisanya itu berarti ukurannya 12 gitu ya. Selain judul berarti 12. Oke, yang pertama kita atur ukuran dulu. Ya, untuk ukuran di sini udah A4 ya, jadi kita nggak usah atur lagi. Lalu di sini ada margin. Nah, margin kita pilih yang, karena saya udah buat sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat tutorial sebelumnya cara mengatur margin. Di sini kita pilih yang 3343 ya, jadi yang kiri 4 cm. Setelah itu kita masuk ke beranda. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu yaitu jenis fontnya. Untuk jenis font kita disuruh menggunakan times, lalu kita scroll aja ke bawah ya karena nggak bisa dicari di sini, jadi masih manual. Nah, biasanya nih kalau udah ketemu suka mental, nanti mental lagi ke atas. Ini agak nyebelin banget sih ya. Nah, ini times ya, saya pilih times. Oh, alhamdulillah enggak ya, biasanya ini mental lagi ke atas. Lalu misalkan di soal tersebut dia minta jarak spasi itu 1,5 ya, jarak lain spasinya. Berarti di sini di bagian beranda pemformatan paragraf kita pilih di sini ada hapus dulu ya, hapus spasi sesudah paragraf. Jadi kita remove terlebih dahulu nih. Lalu kita masuk lagi ke pemformatan paragraf, lalu jarak lain spasinya itu 1,5. Nah, kalau udah kita atur semuanya ya, dari mulai jenis font, lalu ukuran kertas, margin, baru kita bisa mulai ketik ya. Biasanya untuk judul kolom itu, untuk judul ya, bukan judul kolom sih, tapi untuk judul itu biasanya posisi teksnya itu ada di tengah. Jadi kita bisa pilih align center, di sini kita pilih center ya, pilih center agar posisinya itu di tengah. Lalu kita pilih bold karena ukuran point teksnya juga harus ada gaya tebal ya, efek tebalnya. Lalu untuk ukuran pointnya kita rubah jadi 14. Nah, di sini kita udah bisa mulai ngetik nih. Misalkan saya ketik ya di sini, makalah tentang sejarah komputer. Ya. Misalkan di sini saya kasih enter ya. Nah, makalah tentang sejarah komputer. Lalu saya enter dua kali. Di sini ukuran fontnya saya rubah lagi 12 dan kita ketik di sini misalkan contoh aja ya. Makalah ini disusun untuk memenuhi syarat misalkan contoh aja ya, makalah ini disusun untuk memenuhi syarat ujian praktek mata pelajaran komputer administrasi. Nah, ini buat OTKP ya, MPLB ya atau OTKP ya, karena ini judulnya komputer administrasi. Nah, kalau misalkan buat PM ataupun BDP berarti tinggal ganti aja ya. Jadi untuk mata pelajaran komputer bisnis. Nah, ini udah kita atur ya. Judul ukuran poinnya 14 sesuai soal misalkan, lalu untuk isinya sisanya itu 12. Nah, di sini kan kita butuh gambar ya. Misalkan kita kasih 3 enter. Nah, untuk menyisipkan gambar kita masuk ke
sisipkan. Lalu kita pilih gambar, kita pilih foto ya, bukan kamera. Nah, lalu kita pilih logonya nih, misalkan logo Globin saya pilih ya. Ya udah, lalu saya udah selesai. Nah, ini kan tebel banget ya logo Globinnya kegedean kan. Pak, kok itu ada warna hitamnya gitu kan. Nah, nanti kalau di Microsoft Word-nya udah nggak hitam kok, putih dia. Karena emang tampilan layarnya sama saya dibuat hitam, nggak putih ya. Karena kalau warna putih ke mata agak cerah ya. Saya sengaja ini dokumennya tampilannya warna hitam kayak gini. Biar ke mata nggak terlalu nggak terlalu perih gitu. Oke, kita atur dulu nih gambarnya. Kita atur misalkan untuk gambarnya kita atur ulang ya. Jangan atur ulang ya, tapi kita ukurannya kita atur. Misalkan untuk ukuran gambarnya kita 6 cm ya. Lalu kita taruh di kita atur dulu deh. Kita atur dulu untuk bungkus teksnya biar kita gampang aturnya. Kita pilih yang di depan teks aja deh. Nah, biar gampang nih kita atur, bisa atur nih posisinya. Tapi kalau kalian pengen atur dia benar-benar di tengah, kita pilih sejajar dengan teks ya. Lalu kita ke beranda. Lalu kita pilih ya sejajar teks. Jadi kita bisa ngatur nih mau di kanan, tengah atau kiri. Kita pilih sejajar teks. Setelah itu kita enter lagi. Kita kasih di sini misalkan nama kelompok. Anjay, nama kelompok ya. Kita kasih misalkan, oh kalian pengen ada nama kelompoknya tapi dia pengen rata kiri. Dia rata kiri tapi posisi teksnya itu di tengah. Nah, ini gimana nih caranya? Oke. Yang pertama, kita atur dulu posisi teksnya itu rata kiri. Nah, nggak apa-apa ya di sini dulu. Lalu kita kasih nomor. Ingat ya, jangan manual kayak gini, 1 titik. Jangan ya. Disarankan pakai yang namanya, kan kalau mau undo bisa klik ini ya, yang dekat icon 3 titik ini nih. 3 bulat ini nih. Ada tanda panah ngelengkung gitu ke kiri, itu undo. Kalian bisa tinggal undo nih buat kembali. Kalau kalian bikin kesalahan. Nah, disarankan kalian pakai penomoran, pilih penomoran, misalkan 1 ya, angka 1, 2, 3 yang ini. Lalu kita isi, misalkan nama kelompoknya itu ada yang namanya Adelia, lalu ada Amelia, lalu ada Abdul Rahman, dan yang terakhir ada namanya Asep. Nah, ini gimana nih caranya biar dia itu di tengah-tengah nih di nama kelompok, tapi posisi teksnya itu tidak rata tengah gini. Maaf, ini harus di blok dulu ya. Saya blok dulu nih. Oke, saya blok dulu nih. Nah, masih Asep. Gimana nih caranya biar gak rata tengah gini nih? Kan jadi acak-acakan, pengennya ke rata kiri. Nah, disinilah fungsi yang namanya increase indent. Increase indent itu posisinya tuh ada di center tengah nih. Kita pilih ya, yang ini nih. Klik aja, klik tuh. Bakal ada tabulasi, masih indent ya. Lalu kalian bisa pilih indent nih, bisa increase indent ataupun decrease indent. Kalian klik ya di sini. Nah, ini udah posisinya tuh udah di tengah, tapi posisi teksnya itu rata kiri ya. Jadi caranya pakai increase indent, ya ingat, jangan pakai spasi. Setelah itu kita enter lagi, enter, kita atur posisi teksnya di tengah, misalkan kita di akhir pengen kasih tulisan SM, misalkan Yayasan Global Bakti Insani SMK Globin. Di sini Bogor dan diakhiri dengan tahun 2024. Oke. Ini adalah cara membuat halaman kabar menggunakan aplikasi Microsoft Word yang ada di HP kalian ya. Disarankan pakai Microsoft 365. Nah, ukuran fontnya 12, jenis fontnya Times. Nah, ini seperti ini jadinya. Jadi ketika di print out nanti hasilnya akan rapi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subrek ya, subscribe, like, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.